Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Dr. Ririn Wahyuning Tiastuti, spesialis anak di Rumah Sakit RSUD Asem Bagus Situbondo. Pada pagi hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian, para bunda, orang tua, untuk membagikan tips agar anak tidak bosan berada di rumah selama pandemi COVID-19. Himbauan pemerintah tentang stay at home atau diam di rumah ini adalah penting untuk memutus rantai penularan COVID-19. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang tua, terutama ibu, bapak, kita harus bisa mendidik anak kita dan mengasuh anak kita, menggantikan guru ataupun pengasuh sehingga bisa menjadi lebih baik dan nantinya pada saat sudah pandemi berakhir bisa sekolah dan tidak ada hambatan apapun. Tapi kita harus berpikir segi positif dari kejadian ini, yaitu dimana bahwa kita menjadi lebih banyak waktu bersama dengan anak-anak di rumah, sehingga itu bisa memperkuat ikatan antara kita dengan anak-anak, membuat komunikasi yang lebih lancar, dan ikatan bonding antara orang tua dan anak ini menjadi lebih baik. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memberitahu kepada anak kita situasi yang sedang terjadi saat ini dengan cara yang sederhana, tidak perlu rumit sehingga mereka mengerti apa yang terjadi saat ini. Bisa dilakukan dengan misalnya dengan gambar atau permainan atau melalui media sosial, dengan menerangkan dengan gambar-gambar yang lucu dan unik sehingga mereka cepat mengerti dan sederhana untuk diterima bahwa sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19. Yang kedua, rutinitas harus tetap dilakukan. Rutinitas itu apa? Rutinitas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita pada saat tidak terjadi pandemi COVID-19. Misalnya bangun tidur biasa jam 6 atau jam 7 pagi, tetap harus dilakukan setiap hari. Kemudian menyiapkan sarapan pagi, mandi, dan kemudian persiapan untuk berangkat sekolah. Nah, karena tidak ada sekolah yang dituju, tetapi tetap harus kita lakukan persiapan tersebut dengan cara kita harus menyiapkan satu tempat yang serasa nyaman untuk mereka belajar. Apalagi sekarang kan banyak pembelajaran online dan juga tugas-tugas online yang dilakukan. Nah, kita sebagai orang tua harus memfasilitasi tempat yang nyaman sehingga putra-putri kita bisa belajar dengan baik. Nah, demikian juga kita selain memberikan tempat yang nyaman, kita juga harus membuka kembali jadwal-jadwal pelajaran yang diterima oleh putra-putri kita di rumah. Atau kita juga harus berdiskusi dengan guru yang berada di sekolah sehingga kita juga bisa memberikan apa yang mungkin tertinggal atau yang harus kita kejar. Nah, dengan demikian kita juga harus mendampingi putra-putri kita pada saat pelajaran ini berlangsung atau pembelajaran online ini berlangsung atau yang sedang melakukan tentang PR homework online yang dilakukan di rumah. Nah, ini butuh kerjasama antar pasangan, jadi nggak bisa cuma ibu saja atau ayah saja. Jadi kita diskusikan siapa nih, mungkin hari ini siapa, besok siapa, mungkin kita harus bisa bergantian berdiskusi dengan baik dengan pasangan sehingga anak-anak tidak bingung pada saat ini. Nah, apabila pembelajaran online dan homework online ini sudah dikerjakan, jangan lupa berikanlah mereka juga fase istirahat, bermain, tidur siang, makan siang. Dari saya ada beberapa tips tentang permainan atau yang membuat mereka tidak bosan sehari-hari. Mungkin pada saat istirahat, kemudian ingin melakukan permainan bersama putra-putri di rumah, mungkin kita bisa menggambar, mewarnai, membuat kue, ataupun olahraga, yoga ringan, bermain bola, ya bisa lakukan semua itu di rumah tanpa kita harus keluar rumah. Nah, selain itu, setelah kita melaksanakan semuanya, pada saat malam hari kita harus melakukan evaluasi. Apakah yang kita berikan itu sudah benar?
Kemudian kita juga berdiskusi dengan pasangan, apa yang mungkin ada masukan, ada tambahan yang oh ini mungkin masih kurang, anak-anak tadi belajarnya sampai di sini. Dan bisa juga kita berdiskusi dengan guru, jadi kita harus punya nomor kontak gurunya supaya kita, Bu, apa sudah betul yang saya kerjakan, apa masih ada yang kurang, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa tips untuk kita semua yang berada di rumah, sehingga anak-anak kita tidak bosan, kita sendiri juga tidak bosan, dan daya tahan tubuh kita yang paling penting, kita dibuat happy, karena selalu berada di rumah dengan anak-anak, dan anak-anak saya rasa akan lebih bergembira, ada ibu dan bapaknya yang selalu mendampingi. Itu sedikit tips dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Asem Bagus Situbondo.